Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Sama luar biasa. Amin. Nah, kita hari ini akan belajar bersama, Saudara, sesuatu yang kebenaran firman Tuhan yang kita orang percaya mesti ngerti. Karena di balik itu semuanya ada satu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, berkat Tuhan ini sengaja dicuri oleh iblis, oleh lawan kita, sehingga kita seringkali justru kehilangan penyediaan Tuhan buat kita. Nah, salah satu kunci untuk kita dapatkan yang terbaik dari Tuhan, ngalami yang terbaik dari Tuhan, yaitu dengan kita mengasihi Tuhan. Kita sama-sama belajar, Saudara, kan belajar nih sama-sama. Judulnya, siapakah atau apakah yang paling kamu kasih? Saudara mulai kebayang, selama ini yang paling kita kasih itu siapa? Atau selama ini yang paling kita kasih itu apa? Gitu. Nah, saya baca beberapa literatur, Saudara, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ciri-ciri yang kita kasih itu gini. Inilah ciri-ciri kalau kita mengasihi sesuatu atau seseorang. Ya. Maksudnya sudah lihat, boleh kebayang yang saya kasih itu siapa atau apa sebenarnya. Atau apakah saya itu masih punya cinta? Masih punya kasih, gitu ya. Kita lihat ya, ciri-ciri orang yang mengasihi. Gitu. Yang pertama, senang berada di dekatnya. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara, saudara pasti senang ketika pasanganmu datang dekat sama kamu. Amin. Kalau ngelihat aja udah sebel, saudara, itu artinya nggak mengasihi lagi. Ngelihat aja sudah bosen gitu, itu artinya kita nggak ngasihi. Karena itu tandanya. Siapa yang kita kasih? Siapa yang paling kita pengen dekat dengan dia, kita. Gitu. Itu pertama. Ini bukan bahas tentang ciri-ciri kasih, nanti kita akan bahas hal yang lebih dalam lagi. Yang kedua, ciri-ciri kalau orang itu mengasihi itu adalah menghargai waktu. Kalau kita mengasihi pasangan kita, giliran pasangan kita datang dekat sama kita main HP sendiri. Nah itu tuh. Itu mulai gejala itu kamu nggak tertarik lagi sama kekasih. Kau akan menghargai waktunya, kau akan menghargai kehadirannya. Kita semua akan menghargai. Ketika pasangan kita WA, kita balas. Itu artinya kita tertarik, kita respon akan perhatiannya. Demikian juga teman-teman yang lain, sesama kita. Saudara kebayang, saudara? Siapa yang kita kasih? Atau kita masih punya kasih, apa kasihnya sudah hilang? Nggak tertarik pada siapapun juga. Itu paling bahaya. Yang ketiga adalah ingin mereka bahagia. Kalau kita mengasihi sesuatu, kita mengasihi handphone kita aja kan. Kita ingin kita kan handphone kita bagus terus kan, saudara. Kalau bersih dilapin gitu. Kita ngasihin kendaraan kita baretnya kita marah-marah. Kendaraan kita kena debu dikit kita lap lagi gitu. Itu ciri kita mengasihi, gitu ya. Kemudian memiliki rasa percaya, tidak mengontrol terus, tidak mendominasi. Percaya akan kekasih kita. Itu ciri-cirinya kalau kita mengasihi, gitu ya. Kemudian yang kelima, menerima kekurangan masing-masing. Kalau ada yang kurang, tidak diomelin, tidak dimarah-marahin. Tapi memang menerima apa adanya, satu paket. Kita menerima pasangan kita, kekasih kita, teman-teman kita, itu satu paket. Mereka pasti punya kelebihan, mereka pasti punya kekurangan. Gak ada yang sempurna. Kalau kita nuntut teman kita sempurna, kita gak bakal punya teman, karena kita gak akan ada orang yang bakal terima kita. Mereka punya kekurangan masing-masing. Dan bagaimana kita menanggapi kekurangan mereka, kita terima mereka apa adanya. Ini masih 5. Ada lagi ciri-cirinya.
Berikutnya adalah menjalin komunikasi yang sehat. Pengen komunikasinya itu sehat. Pengen berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, saling melengkapi. Kalau teman kita atau tim kita atau pasangan kita kurang akan satu hal, bagian kita bukan marah-marah akan hal itu. Bagian kita itu adalah mengisi kekurangannya. Kalau suaminya itu sukanya ngepel, nggak suka nyetrika, ya istrinya jangan marah-marah karena suaminya nggak mau setrika. Lengkapilah kekurangannya dengan ambil setrika, kita setrika sendiri. Amin, Bapak Ibu. Jadi punya keinginan saling ngelengkapin. Kalau pasangan kita kekurangan, berarti kita berupaya untuk ngelengkapin itu, nutupin kekurangannya. Itu adalah ciri-ciri kalau kita mengasihi. Kalau kita mulai nuntut, kalau kita mulai mendominasi, kalau kita mulai menuntut pasangan kita, itu artinya kita tanda tanya. Coba cek lagi. Masalahnya bukan yang lain, tapi masalahnya seberapa banyak kita sudah mengasihi. Kemudian selalu merasa rindu. Ada kangen-kangennya di situ. Suaminya misalkan harusnya pulang nggak pulang. Saudara-saudara, istrinya mungkin biarin lah. Nggak ada rindu-rindunya gitu loh. Saudara. Itu artinya masalahnya. Coba cekannya kita adalah ada problem dengan hati kita. Ada problem dengan hal kita mengasihi. Kemudian saling menyayangi. Kalau istrinya kesandung batu, saudara, gitu disayangin. Sakitnya di mana? Saya obatin ya, kasih apa gitu. Jangan sebaliknya, lihat apa sih tadi? Gitu. Gitu. Nah ternyata kasih itu adalah apa, saudara? Itu adalah bagian kita. Karena perintah Tuhan yang utama itu bukan buat kita kerja. Tapi hukum yang terutama itu adalah untuk kita mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Alkitab Perjanjian Baru dikatakan pekerjaan kita itu mengasihi. Karena itu perlu komitmen, perlu keputusan. Yang ke-10 adalah merasa senang ketika mengingatnya. Ketika kita diceritain tentang yang kita kasih itu, kita antusias untuk bisa bercerita dan kita bisa dengar. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengasihi. Mungkin dari sini kita udah mulai kebayang. Yang paling kita kasihi itu siapa? Apakah pasangan kita? Ataukah hobi kita? Ataukah komunitas kita? Ataukah handphone kita? Atau aktivitas kita sendiri, atau kita sendiri yang paling kita kasih. Saudara, sampai sini ya. Nah kemudian berikutnya, sekarang tadi kita ngelihat selama ini yang kita paling kasih itu siapa? Selama ini yang kita paling cintai itu siapa? Kemudian kita bandingkan dengan firman Tuhan. Seharusnya yang paling kita kasih itu siapa? Nanti kita bisa lihat bagaimana seharusnya kita bekerja. Seharusnya kita bagaimana mengasihi. Siapakah yang seharusnya paling kamu kasih sebagai orang percaya? Secara teori maupun secara praktek, saudara. Nanti kita coba lihat juga supaya apa yang firman Tuhan katakan itu benar-benar kita bisa terapkan. Siapakah yang seharusnya paling kamu kasih? Matius 10 ayat 37. Yesus berkata demikian. Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Sesuai enggak nih sama dengan Alkitab saudara? Ini perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara, Tuhan minta gini. Kan kita sebagai orang percaya mengasihi Tuhan. Ya gak apa-apa. Tetap fokus saudara.
Ya nggak apa-apa, anak kan mesti suaranya kan begitu saudara, maka kan ya katakannya masih itu a gitu kan. Nanti kalau bilang dia bernubuat kan saudara bingung lagi. Nah, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Orang percaya, saya percaya, ikutin perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tuhan bilang gini, kalau kau mengasihi aku kurang daripada yang lain, kau tidak layak bagiku. Tidak layak. Kemudian beda slide berikutnya, tidak layak itu maksudnya gimana? Artinya tidak layak itu pertama, nilainya nggak mencukupin. Yang kedua, tidak berguna. Juga berarti tidak pantas dan tidak cocok untuk menjadi. Artinya kalau cinta kita kepada Tuhan kurang daripada cinta kita kepada yang lain, kita itu nggak layak bagi Tuhan. Nggak pantas bagi Tuhan. Nggak cocok buat Tuhan. Kemudian nilai cinta kita nggak cukupin untuk kita bisa sama Tuhan. Oleh karena itu seringkali kita sebagai orang percaya, karena kita lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan, kita nggak ngerasakan Tuhan kehadirannya. Kita hanya sebagai orang yang kenal doang. Kita nggak merasakan bagaimana Tuhan benar-benar dekat dan menjadi Tuhan buat kita. Karena kita nggak lolos secara kualifikasi. Kita punya KTP Kristen, tapi kita kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang percaya seperti itu? Lahir Kristen, KTP Kristen, semua identitas dan atributnya Kristen. Tapi kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Dia mencintai yang lain lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Paham saudara? Nah kita sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Nanti kita akan lihat dampaknya. Tuh, kembali saudara. Orang yang mencintai Tuhan kurang daripada mencintai yang lain. Atau orang Kristen yang mencintai yang lain lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus gambarkannya gini. Wahyu pasal 2. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya kalau kita udah enggak, cinta kita yang nomor satu bukan buat Tuhan. Saudara, Alkitab ini, engkau sudah jatuh dan jatuhnya dalam banget. Ini firman Tuhan disampaikan kepada jemaat akhir zaman. Waktu itu jemaat Efesus sudah dalam Wahyu pasal 2. Itu jemaatnya keren banget. Jemaat yang militan. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa di atas semuanya itu, ketika cinta pertamamu, cinta yang terutama, yang paling kau cintai itu bukan Tuhan. Itu di pemandangan mata Tuhan, engkau sudah jatuh dan jatuhnya dalam banget. Itu. Sampai sini paham saudara ya? Nah terus berikutnya kita akan belajar sama-sama. Kalau kita tetap tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling kita cintai, maka dalam Wahyu tadi dikatakan posisi kita di hadapan Tuhan itu sudah jatuh. Terlalu jauh jatuhnya. Terpisah, terlalu jauh pisahnya. Kalau yang paling kita cintai itu bukan Tuhan. Yang pertama, itu kehilangan hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu tidak mau diduakan, saudara. Kayak suami, istri. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu diingininya dengan cemburu. Tuhan gak bisa diduakan. Kayak suami, istri gak mungkin rela untuk diduakan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga perasaan Tuhan. Dia gak bisa ada orang yang setara dengan dia di kita.
Pada waktu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, itu yang terutama. Ketika kita mencintai anak kita lebih daripada kita mencintai Tuhan, itu artinya kita menghambat berkat Tuhan atas kita dan anak-anak kita. Karena posisi kita terpisah dari Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan lebih daripada mencintai anak kita, maka kita sedang menyalurkan berkat Tuhan yang akan kita terima kemudian kita sampaikan pada anak-anak. Karena kita sedang terhubung dengan suplai kekuatan dan kasih itu. Bahkan ketika kita mencintai Tuhan lebih daripada kita mencintai orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa mengasihi orang tua kita. Karena kita sedang terhubung dengan sumber kasih itu. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Maka Pak Niko beberapa kali selalu sampaikan kepada bina kita ya. Hal yang paling terutama dalam hidupnya itu adalah hadirat Tuhan. Orang percaya kalau nggak ngerasakan hadirat Tuhan itu hati-hati. Karena iblis dan lawan-lawan kita itu selalu mainnya sedikit-sedikit. Geser kita sedikit keluar dari Tuhan. Sedikit jauh dari Tuhan. Sedikit jauh dari Tuhan. Sedikit lagi dari Tuhan. Habis itu kita tendang keluar. Dengan berbagai macam cara. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ini yang terus kita jaga. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi nomor satu yang kita cintai, maka kita akan merasakan benar kehadiran Tuhan. Saudara, kalau kita merasakan kehadiran Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kita. Dan kita diberikan kemampuan, saudara, secara alamiah untuk kita mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, karena kita sedang terhubung dengan sumber kasih yang sebenarnya. Kalau kita mengasihi orang tua kita, mengasihi anak kita, tanpa mengasihi Tuhan lebih yang utama, saudara, kita akan kelelahan. Kita akan kering karena kita kehilangan kasih. Kehilangan sumber kasih itu. Makanya Tuhan pengen kita mengasihi dia lebih daripada yang lain, bukan karena dia sok-sokan, saudara. Bukan untuk kepentingan kita. Kita mengasihi Tuhan, kita nggak mengasihi Tuhan, dia tetap Tuhan. Nggak ada pengaruhnya. Tapi justru Tuhan kasih aku lebih daripada yang lain, supaya dengan kasihnya, kehadirannya, berkatnya itu bisa sampai kepada kita dan anak-anak kita dan orang tua kita. Tapi kalau kita mengasihi yang lain, lebih daripada kita mengasihi Tuhan, kita terputus hubungan dengan kasih karunia Tuhan. Kita mengasihi hobi kita mengasihi pekerjaan kita mengasihi usaha-usaha kita. Lebih daripada kita mengasihi Tuhan, kita sedang membawa keterpisahan antara yang kita kasih dengan Tuhan. Dan akibatnya kita mengalami kekeringan. Yang ngerti katakan amin. Saudara ya? Maka jaga untuk kita punya kasih mula-mula. Kasih yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak mengutamakan Tuhan sebagai pribadi yang paling kita kasihi, maka kita kehilangan namanya pengurapan. Kita nggak ngerasakan kehadiran Tuhan. Karena tadi bilang, kita nggak layak. Kurang nilai kita. Kita nggak pantas. Gitu. Kita nggak cocok sama Tuhan. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan antara Tuhan dan umatnya, antara Bapa dan anak, antara kekasih dan yang kekasihnya, antara sahabat dengan sahabatnya, enggak. Karena kita enggak layak, enggak mencukupi untuk ke sana, maka hubungan kita dengan Tuhan seperti orang lain. Berkatnya juga seperti orang lain. Saudara kasih berkat pada orang yang saudara cintai, itu beda dengan orang yang bukan saudara cintai. Saudara setelah misalkan pulang dari tempat yang jauh, bawa pulang oleh-oleh, saudara, pemberian saudara kepada keluarga saudara pasti lain dari pemberian saudara kepada tetangga-tetangga saudara. Karena keluarga adalah orang-orang yang kau cintai. Beda. Demikian juga Tuhan. Orang percaya punya KTP doang, saudara, tidak mengutamakan Tuhan sebagai pribadi yang paling dicintai, berkatnya pasti beda dengan orang yang dia cintai. Itu maksudnya supaya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Sehingga kita harus menjadikan dia pribadi yang paling kita cintai. Dan itu butuh upaya.
Jadi saudara, karena kita terhubung dengan sumbernya. Terhubung dengan sumber kasih, terhubung dengan sumber kasih karunia. Itu yang kedua, supaya kita tidak kering hidup kita. Yang ketiga, kalau kelamaan saudara, menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, Tuhan menganggap biasa akan Tuhan, maka makin lama, makin firman Tuhan tadi katakan, kaki Dian itu akan diambil daripada. Karena roh yang di dalam engkau diinginkan Tuhan dengan cemburu. Lama-lama, saudara, kalau bahasa kampung saya itu ndablek. You know the meaning of ndablek? Ndablek itu dibilangin sekali itu nggak nangkep. Dibilangin dengan lembut nggak nangkep. Dibilangin dengan agak keras, sampai yang keras itu tetap kekeh. Itu namanya ndablek. Nah, kalau tetap ndablek, saudara, maka dikatakan kaki Dian itu akan diambil selama-lamanya. Nggak ada lagi kita ngerasakan pengurapan Tuhan. Nggak ada lagi kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Roh Kudus diambil, selesai kita urusannya. Karena Roh Kudus itu akan adalah garansi kita. Yang meneguhkan kita bahwa kita akan memiliki semua yang akan Tuhan sediakan. Hidup kekal. Tuhan pengen Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya sama kita. Tuhan inginkan, Tuhan tetapkan supaya Roh Kudus itu tinggal tetap selama-lamanya menyertai kita. Tapi tergantung kita sebagai tuan rumah dari hidup kita. Kita mengizinkan dia atau tidak. Saudara, kalau tinggal di satu rumah, saudara bertamu ke rumah orang, kemudian dicuekin. Saudara betah apa pengen pulang? Ini kalau Roh Kudus di dalam kita, di bertahun-tahun kita cuekin, masih sabar Roh Kudus, saudara. Udah berapa lama kita nggak menghargai dia. Tapi dia tetap bertahan. Tapi lama-lama tuh kan kaki Dian itu akan diambil daripadamu. Udah nggak apa-apa. Sekalipun kita nggak percaya Yesus tetap Tuhan. Dia nggak rugi sedikit pun kalau kita menolak dia, kita membantah dia. Yang rugi kita. Nah karena Tuhan tahu mengasihi kita, makanya dia sampaikan peringatannya supaya kita nggak ngalami kerugian. Paham saudara? Jadi kita belajar tadi mengenai mengasihi, kemudian siapa yang paling kita kasih. Siang hari ini kita berdoa supaya kita mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Begitu kita mengasihi Tuhan, mengasihi sumbernya, itu kita tidak kekurangan suplai untuk kita mengasihi yang lain. Dan kasih karunia menyertai kita. Kita belajar untuk itu. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita kembali ke kasih mula-mula. Tahu Pak, mengasihi. Tapi bagaimana supaya kita kembali kasih mula-mula. Firman Tuhan tadi dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 bilang, bertobatlah. Bertobat itu dari bahasa aslinya itu metanoia. Metanoia itu artinya berubah secara pikiran. Bertobat itu artinya pikirannya yang berubah. Cara menilainya yang dirubah. Cara berpikirnya yang berubah. Itu metanoia. Mungkin pikiran yang lama bilang gini, gak apa-apa. Kayak gini gak apa-apa. Yang penting kan tiap minggu gereja. Yang penting kan gak menyangkal Tuhan. Yang penting kan masih jadi orang baik. Tapi apa? Firman Tuhan bilang gak cukup. Karena barang siapa mengasihi yang lain lebih daripada mengasihi aku, tidak cocok buat aku. Artinya kita sedang membuat jarak. Sekalipun KTP kita Kristen, tetangga kita bilang kita Kristen, tapi kita mengasihi yang lain lebih daripada kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang kok gak layak. Nilainya kurang, gak cocok, gak pantas, dan gak berguna. Tuhan punya standar, dia gak gampangan. Dia terlalu suci, terlalu agung untuk kita bisa sepelekan dengan kasih yang sisa-sisa. Maka kita ngerti akan hal ini dan kita bertobat. Punya cara berpikir yang berbeda. Bahwa saya mesti mengikuti firman Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling kita kasihi. Yang paling kita cintai. Itu seperti kita sedang menghubungkan handphone kita dengan sumber daya, casnya. Sama dengan mengisi HP kita dengan penuh, dengan full data. Kecepatan tinggi.
Kita sedang terhubung dengan sumbernya Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi yang lain, saudara, dan Tuhan bilang nggak cocok, nggak layak, kita sedang membuat keterpisahan sehingga kita bisa low bed, saudara, low data, lemot, saudara, lama-lama mati. Makanya ini yang perlu kita jaga, bertobat, bahwa kasih mula-mula itu penting. Dari cara berpikir yang lama menjadi satu pemahaman baru bahwa kasih mula-mula itu penting buat kita. Yang mau katakan amin. Nah, setelah bertobat, saudara, yang kedua, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Pada waktu kau sedang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, kau sedang lakukan apa? Apa yang kau lakukan ketika kau sedang mengalami kasih mula-mula? Apa yang sedang waktu itu kau lakukan? Yang waktu itu kau lakukan, lakukanlah lagi. Pak, waktu saya mengalami kasih mula-mula Tuhan, saya saat teduh setiap pagi, baca firman Tuhan 5 pasal. Tuhan bilang, lakukan lagi yang seperti itu. Sesimpel itu. Dulu waktu saya sama Tuhan, setiap pagi saya bangun, Pak. Saya berdoa. Sekarang enggak lagi. Lakukan lagi yang semula engkau lakukan. 2 minggu yang sebulan yang lalu, saudara, ketika saya sampaikan firman ini di tempat lain, kita sedang bahas ini. Bagaimana saya pengen sih punya kasih mula-mula, saya pengen sih menjadikan Tuhan Yesus sebagai cinta saya yang terutama. Masalahnya bagaimana? Ketika baca firman ini, saudara, itu seperti berbicara langsung ke saya. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya teringat waktu kita mulai, sebelum di sini kami diminta untuk penggembalaan di dalam asrama tentara. Tahun 2019 bulan Februari mulainya. Tanggal 10. Kemudian tiba-tiba kasih mula-mula itu turun. Apa yang kami lakukan? Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, saya doa fajar. Doa fajar itu jam berapa kira-kira, saudara? Sekitar jam 5. Sebelum Pak Fajar datang. Pak Fajar datang biasanya jam 5:30. Kan mulai doa itu jam 5 kurang seperempat. Sampai jam 6 kurang seperempat. Setiap pagi. Jarak rumah ke tempat itu kira-kira 30 menit perjalanan mobil. Jadi saya harus berangkat kira-kira jam 4 lewat sedikit. Jam 4 lewat 10 saya harus berangkat. Artinya jam 4 kurang saya harus bangun. Karena saya harus gosok gigi. Kalau enggak nanti rebah semua yang lain. Setiap hari saya diingetin akan hal itu. Dan masuk ke asrama tentara itu enggak boleh main-main. Kalau sampai dia salah kita prosedurnya, suruh turun. Ya gitu. Setiap hari kita lakukan. Jadi seperti itu, kami diingatkan. Ingat akan hal itu. Waktu itu kita lakukan dengan gak ada beban. Justru suatu kehormatan. Firman Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang diundang untuk mendekat kepada hadirat Tuhan. Jadi pola pikirnya seperti itu. Maka apa yang kita kerjakan membuat kita tidak jadi beban lagi. Saudara. Itu namanya bertobat tadi. Pikiran kita yang diubah. Kalau kita berpikir bahwa aduh kesono lagi, aduh gereja lagi, aduh doa lagi, kita akan rasakan bebannya berat banget. Yang salah bukan jadwalnya, saudara. Yang salah cara berpikirnya kita. Nah akhirnya kita kerjakan lagi apa yang semula kita kerjakan. Awal pertamanya cukup berat. Tetapi Tuhan berikan kekuatan. Dan ketika kita masuk ke situ, ada banyak penyediaan Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita di pagi itu. Kita waktu itu khawatir, waktu kita belum melakukan, kita kan mesti cepat-cepat kerja. Kita mesti kerja keras. Harusnya jam 6 sih oke, supaya stamina kita kuat. Tapi sekarang jam 4 harus bangun untuk berangkat. Saudara, nggak masalah itu ternyata, saudara. Gak masalah kan, masih sehat sekarang.
Mau suruh saya puasa berapa kali? Oke. Masih kuat. Kadang-kadang kita kan kayak gitu. Kita dulu waktu cinta mula sama Tuhan, jam 5 saat teduh. Cuci muka, doa, pujian penyembahan, baca firman, jam 5 sampai jam 6. Nggak boleh ada yang ganggu. Dulu. Sekarang banyak alasan. Sekarang ke tempat kerja kan macet. Saya kan capek, kepanasan. Harusnya stamina aja saya harus kuat. Jam 6 bangunlah jam 6. Gitu. Kayak gitu. Akhirnya kita pikir kalau kita mau lakukan lagi rasanya berat banget. Banyak alasan. Nanti kalau jam 5 kamu kurang tidur loh. Gitu kan. Nanti kalau jam 5 kamu ngantuk loh jam 12 siang. Nanti kalau kamu bangun jam 5 lebih awal doa. Nanti kamu capek loh di jalan. Selalu ada kayak gitu kedagingan. Dan memang firman Tuhan udah ngingetin. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Kalau daging saudara melawan untuk lakukan yang baik, saudara sukacita itu konfirmasi. Artinya akan kita lakukan itu benar. Kalau kita pikir, oh saya mau doa apa, kemudian daging kita ngomong, malas itu artinya kita harus lakukan sebaliknya. Ayo doa pagi. Dan ketika kita lakukan, pola pikir kita dirubah. Dan ternyata Tuhan sediakan penyediaannya, Tuhan sediakan pertolongannya, kehadirannya. Dan hal-hal yang tidak kita duga di tempat di mana kita awalnya malas untuk lakukan. Tuhan sedang menunggu kita di sana. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Pak, dulu saya misalkan kunjungan. Saya lakukan komsel. Setiap minggu sekali, lakukan. Saya dulu suka waktu pertama-tama kenal Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saya suka mengunjungi orang, saya suka memberikan sesuatu kepada orang. Firman Tuhan katakan lakukan. Lakukan lagi. Maka aku akan kembalikan kasih mula-mulanya kepadamu. Amin saudara. Apa yang saudara lakukan pada waktu kau mengalami Tuhan yang pertama kali? Ingat Tuhan. Lakukan lagi. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Barang siapa menang, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan atas setiap mereka. Mau saudara? Jadi ini penting sekali. Saya pribadi sih mendapat pengertian ini luar biasa ketika saya melangkah untuk lakukan. Banyak hal yang nggak kita pikirkan itu terlaksana. Mujizat Tuhan terjadi dan kita rindu kita semua ngalami. Saksi yang terakhir ya. Kemarin kan hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu hari Minggu ya. Sebelum hari Minggu hari Sabtu. Sampai bingung. Dari dulu begitu. Kemudian kemarin itu Imlek. Biasanya kalau Imlek itu hujan. Kemarin di tempat saya hujan. Tapi sebentar. Nah pada waktu kemarin itu kami tuh benerin itu talang asbes saudara. Di gereja kita yang di sana itu. Karena bocor udah lama sekali belum sempat beresin. Kemudian pas bongkarnya itu sempatnya itu hari kemarin, hari Sabtu. Sabtu nggak ada yang ngundang, ya udah saya bener-bener aja lah gitu. Kemudian saudara dia pas bongkar ternyata pas Sabtu, waduh ini bahaya nih Black. Akhirnya saudara pas itu kita mau pasang itu udah mendung, waduh bahaya. Kemudian saya beli asbesnya, saya kirim ke tukang, saya terus ke tempat kerja. Begitu saya keluar dari toko, itu udah hujan, udah mulai hujan. Saya keluar hujan deras. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu. Jangan hujan di ruko kita. Saya bablas dengan berhujan-hujanan sampai ke tempat kerja. Kemudian Tuhan tolong saya. Nanti kalau sampai hujan itu bahaya. AC-nya masih kehujanan dan akan kotor semua. Saudara, kemudian saya telepon tukang. Tanya, hujan nggak? Nggak hujan. Jadi aman, haleluya.
Saudara, itu bedanya antara orang yang Tuhan terima gitu dengan orang yang nggak cocok sama Tuhan tadi, saudara. Orang yang mencintai Tuhan itu Tuhan pasti hargai. Seperti kita akan menghargai orang yang mencintai kita apa adanya. Maka dari itu mari kita jadikan Tuhan sebagai orang pribadi yang paling kita cintai. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan belain kita. Tuhan cukupkan kita dan Tuhan berkati kita. Tuhan Yesus berkati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, siapa yang mau mencintai Tuhan lebih daripada yang lain? Amin, saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Katakan lagu ini dengan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami kekasih-kekasih-Mu. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada yang lain, Tuhan. Maka turunlah urapan-Mu atas kami, Tuhan. Ketika kami membuka hati kami dan menyampaikan niat kami, keputusan kami, maka biar pengurapan-Mu turun atas kami. Pengurapan kasih mula-mula itu turun atas kami.
Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain turun atas kami. Kasih mula-mula turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku renungkan firman